Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada satu pertempuran yang terjadi pada bulan Jumadil Ula seperti sekarang ini. Terjadinya pada hari Jumat tanggal 8 Jumadil Ula. Tahun ke-8 setelah hijrahnya Nabi SAW. Beberapa waktu yang lalu Habib Umar itu buat acara haul di sana. Perang apa itu? Perang Mu'tah. Mu'tah itu di mana? Mu'tah itu di Yordan. Kenapa kok terjadi perang itu ada di Mu'tah? Karena Mu'tah ini merupakan daerah Yordan Bawabu Minasyam. Kalau akan masuk ke Syam, pintunya dari sana. Jadi tempat strategis. Cuman waktu itu dikuasai oleh Romawi. Dikuasai. Maka ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya untuk berangkat ke Yordan perang. Rasulullah tidak ikut. Perang Mu'tah ini terjadinya ketika Sayyidina Khalid bin Walid pertama kali masuk Islam. Nah, ya. Sayyidina Khalid bin Walid pertama kali masuk Islam. Beliau ini seorang panglima perang pada zaman kekafirannya. Ketika masuk Islam, maka Nabi memposisikan Sayyidina Khalid bin Walid itu juga sama sebagai panglima perang. Ada dua orang lain yang dia tadi itu musuhi betul kepada Islam, tapi kemudian masuk Islam, disambut sama Nabi. Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Amr bin As, kemudian Sayyidina Uthman bin Tolhah. Tiga orang ini pembesar-pembesar kafir yang amat sangat musuhi Islam. Tapi ketika masuk Islam, diterima sama Nabi. Dan ini bukan cuma sama Nabi loh. Sayyidina Amr bin As itu setelah masuk Islam, pernah diperintahkan oleh Nabi untuk memimpin satu pertempuran, yang mana di dalam pertempuran tadi itu ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang menjadi pasukannya Amr bin As. Kalau segi keislaman, mana yang lebih dulu? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tapi tidak berubah sama sekali, karena apa? Ini perintahnya Rasul. Jadi orang baru masuk Islam diperintahkan oleh Allah oleh Nabi SAW untuk memimpin yang dipimpin para pembesar-pembesar Islam, golongan yang terdahulu. Apa yang terjadi ketika itu? Nabi ini ngumpul ke sahabat, dan Nabi nyatakan untuk berangkat ke Mu'tah, ke Yordan untuk perang. Nabi menyatakan gini ketika kumpul ini, Nabi menyatakan gini, yang pertama kali megang bendera, karena di bendera ini, kalau perang itu bendera, itu merupakan semangatnya. Kalau benderanya jatuh, maka pasukan akan lemah semuanya. Apa yang terjadi? Nabi menyatakan apa? Nanti yang megang bendera ini Sayyidina Zaid bin Harithah. Ini tahu sendiri, Zaid bin Harithah ini anak hilang, tidak ketahuan. Sampai masuk ke kota Mekah, diambil oleh Rasulullah. Nabi itu sampai cintanya kepada Zaid bin Harithah, sampai Nabi menyatakan Zaid ini adalah anakku. Sampai nanti turun pengharuman untuk menyatakan seperti itu. Karena apa? Karena Nabi begitu cintanya Sayyidina Zaid bin Harithah, pernah digendong sama Nabi. Naik Nabi di pintu Ka'bah yang menyatakan ini Harithah anakku, sehingga terkenal Zaid bin Harithah, Zaid bin Muhammad, diganti bukan Harithah lagi.
Sampai turun firman Allah, maka Muhammadun abba ahadim merijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu dicintai sama Nabi. Suatu saat ketika Zaid bin Haritha itu bersama Rasulullah, tiba-tiba bapaknya Haritha ini dengar khabar bahwasanya anaknya yang hilang itu ada di Mekah. Ada di Mekah. Datang sama saudaranya, berarti pamannya Sayyidina Zaid. Datang kepada Rasulullah. Dia bukan orang Islam. Mengatakan apa? Wahai Muhammad, ini Z ini adalah anakku yang hilang. Sekarang aku mau ambil. Katanya Rasulullah, ya tidak apa-apa, inti ngomong sama dia. Bahasanya gini, kalau dia mau tidak apa-apa. Bapak loh ya. Ini karena bagaimana itu Rasulullah SAW didik Sayyidina Zaid bin Haritha. Didik orang-orang yang dekat sama Rasulullah, didik para sahabatnya. Ditanya, wahai anakku, kamu tahu enggak siapa aku? Tahu. Siapa? Engkau bapakku Haritha. Ini siapa? Ini pamanku, saudaramu. Sekarang aku meminta kamu untuk kembali sama aku. Apa jawaban Sayyidina Zaid bin Haritha? Wallahi demi Allah, aku tidak akan menggantikan Rasulullah dengan siapapun meskipun engkau bapakku. Aku tidak akan mau sama sekali meninggalkan Rasulullah. Bareng sama Rasulullah. Ini didikannya Nabi SAW. Siapa yang megang pertama? Benderanya tadi itu Sayyidina Zaid bin Haritha. Kemudian Nabi mengatakan, kalau nanti setelah itu yang megang, wa ba'du. Dan setelah itu, nah setelah itu ini sahabat paham, berarti apa? Mati. Setelah itu yang megang Ja'far at-Tayyar. Ja'far at-Tayyar ini misananya Nabi. Saudaranya Sayyidina Ali. Saudara Sayyidina Ali. Ini Nabi pernah mengatakan, bahwasanya Nabi pernah bersabda bahwasanya orang yang sama baik dari segi perawakannya, dari segi akhlaknya yang sama dengan aku, Ja'far at-Tayyar. Persaksian Nabi ini. Ja'far at-Tayyar ini ikut 2 kali hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Ketika kembali yang kedua dari Habasyah, Ethiopia, ya, itu Nabi baru selesai dari pertempuran Khaybar. Dan menang dalam pertempuran itu. Rasulullah menang. Ketika Sayyidina Zaid bin Haritha datang, bahkan riwayat mengatakan Sayyidina Zaid bin Haritha itu seperti joget depannya Nabi. Iki mungkin dalile samar mangkene. Nabi senyum. Apa katanya Nabi? Aku ini sekarang bahagia. Aku tidak tahu bahagiaku ini karena baru menang pertempuran Khaybar atau karena Ja'far at-Tayyar yang datang. Jadi dicintai betul sama Nabi. Orang kedua. Orang yang ketiga, katanya Nabi, dan setelah itu berarti apa? Mati. Sudah paham? Sama Abdullah bin Rawaha. Setelah itu, engkau pilih sendiri. Nah berarti apa? Yang keempat aman. Yang pertama Sayyidina Zaid bin Haritha, yang kedua Sayyidina Ja'far at-Tayyar, yang ketiga Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Setelah itu baru pilih yang lainnya kalau setelah itu. Berarti apa? 3 orang ini mati. Ini tahu Pak, ini sahabat saking munggunya untuk kematian, itu setelah Rasulullah itu meninggalkan, mereka itu ngerangkul. Selamat ente, selamat. Selamat maksudnya apa? Ente mati gitu loh. Mati. Untung itu seperti disambut gitu loh. Kalau kita orang atau berangkat umroh misalnya gitu ya, Masya Allah, iki mati loh iki. Dan mereka mengatakan, ini nikmat Allah, ini yang aku tunggu. Karena sudah tahu Nabi ngomong seperti itu pasti mati sudah. Cuma yang aneh, Abdullah bin Rawaha itu ketika pulang ke rumahnya nangis. Nangis gitu. Istrinya kelihatan. Wah, iki bojoku wedi iki modele. Wis diprediksi sama Rasulullah ini. Mati, didatangi. Suamiku, kamu kalau memang seperti ini minta udzur aja sama Rasulullah.
Rasulullah ngerti kok, tidak mungkin kamu akan dilanjutkan kalau kamu takut seperti ini. Tambah nangis. Bingung si istrinya. Kemudian Abdullah bin Rawaha dengan berjujur air mata mengatakan apa? Yang aku tangis itu bukan aku sudah diprediksi akan meninggal di Yordan, di Mu'tah, bukan. Justru itu yang Anda cari berapa tahun yang lalu sudah. Cuman sebelum aku kumpul sama Nabi, bareng di majelisnya Nabi itu, aku malamnya itu ketika, perhatikan ini ya, perhatikan. Ketika bangun malam dan aku menyanturkan Al-Quran. Ada lagi ya, ulang lagi ya. Ketika aku bangun malam dan aku membaca Al-Quran. Ini jalani Pak. Ini jalani. Habib Hasan Asy-Syadzili mengatakan sediakan waktu meskipun cuma setengah jam untuk membaca Al-Quran meskipun 1 juz. Meskipun 1 juz baca. Katanya Abdullah bin Rawaha, aku baca, aku menyampaikan, aku melantunkan Al-Quran, firman Allah, wa imminkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiyya, thumma najjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimuna fiha jithiya. Aku yang kutakutkan, aku baca firman Allah di situ, tidak ada satu dari kamu kecuali akan melewati jembatan Sirat, pasti akan lewat neraka. Kemudian Allah menyelamatkan dan akan wanadharudz zalimina, dan Allah akan menghinakan, tidak memperdulikan itu orang-orang dolim fiha di neraka jisiyah, dalam keadaan hina. Katanya Abdullah bin Rawaha, aku tidak tahu kira-kira aku ini termasuk yang selamat atau yang disiksa sama Allah, yang tidak diperdulikan sama Allah. Itu yang buat aku nangis. Jadi bukan karena perangnya, bukan karena perangnya. Berangkat pasukan, Pak. Berangkat pasukan ke Yordan. Abdullah bin Rawaha tidak ikut. Tidak ikut. Sampai sholat subuh, sholat di belakangnya Nabi. Abdullah bin Rawaha. Setelah salam dilihat, loh, Abdullah bin Rawaha, kamu kok tidak ikut? Kok tidak ikut ke Mu'tah? Katanya Abdullah bin Rawaha, ya Rasul, aku ini ikut ya Rasul. Cuman sengaja aku undur, aku bisa nututi kok ya Rasul. Aku ingin kesempatan terakhir, aku sholat subuh bersama engkau. Apa jawaban Rasulullah? Perhatikan ini. Wahai Abdullah bin Rawaha, makna hadis ya. Abdullah bin Rawaha ketahui, tertinggalnya kamu itu lebih besar daripada engkau sholat bersamaku. Tertinggalnya kamu sekarang ini, pasukan berangkat sudah, meskipun kamu bisa nututi, itu lebih besar kerugiannya daripada engkau sholat denganku. Katanya para ulama apa? Ini makna dalil kalau sudah Nabi merintahkan jangan berpaling sama yang lain. Jangan gunakan akal kita, oh iya ya gini dulu, karena aku nanti bisa gini. Tidak boleh. Tidak diajarkan sama Rasulullah. Kemudian yang kedua, katanya para ulama, ini menunjukkan dekatnya ruh itu lebih menentukan dari dekatnya jasad. Sahabat yang berangkat ke Mu'tah, jasadnya apa? Berpisah dari Rasulullah. Jauh. Tapi rohnya dekat. Abdullah bin Rawaha dekat jasad. Karena apa? Meninggalkan perintahnya Rasul. Kaget tuh Rawaha, minta izin, minta maaf, berangkat langsung. Berangkat. Terjadi pertempuran hari Jumat. Yang megang pertama, Zaid bin Harithah. Terbunuh. Dipegang Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Setelah dipegang Ja'far At-Tayyar, sampai terputus semuanya, tangannya semuanya, diinggirkan. Yang megang Abdullah bin Rawaha. Diinggirkan gini, masuk dikasih minum. Mau dikasih minum, katanya Sayyidina Ja'far At-Tayyar, enggak, aku enggak mau minum. Loh, kenapa? Aku puasa. Poso. Hari Jumat, pas perang itu puasa. Aku enggak ingin berbuka di dunia, aku ingin berbuka di surga. Benar, itu kejadian siang sebelum matahari tenggelam maghrib, Sayyidina Ja'far At-Tayyar meninggal wafat. Dan yang aneh, di jasadnya Sayyidina Ja'far At-Tayyar,
Itu semua luka tidak ada di samping, tidak ada di belakang, semua di depan. Semua di depan. Lah samping apalagi belakang, tidak ada. Berapa jumlahnya? 80 luka. Baik itu sayatan, baik itu panah, baik itu tombak dan lain sebagainya. Depan gini, 80. Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Digantikan Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha terbunuh juga. Ngelihat tidak ada yang berhak ini. Kecuali siapa? Sayyidina Khalid bin Walid. Saya yang bin Khalid bin Walid. Pak, sampean tahu ya, makanya jangan ketipu sama film sampean. Lek film saya kan hebat, Romawi hebat, gladiator, ngelawan kuat. Dengarkan. Itu perang Mu'tah. Orang Islam itu berjumlah cuman 3.000. Paham? Orang Romawi itu berjumlah 100.000. Dengan persenjataan lengkap, dengan senjata, dengan pengalaman, semuanya. 1.000, tidak cukup itu. Romawi galang orang-orang kafir. Kafir Mekah, kan dendam ini kafir Mekah ini. Diajak, datang itu kafir Mekah, dan kelompok kafir-kafir yang lain, itu berjumlah 1.000. Berjumlah 100.000. Berarti jumlah mereka orang kafir itu 200.000. Paham? Wong Islam piro? 3.000. Sayyidina Khalid bin Walid ngerti. Ini caranya diatur. Hebatnya ini ya. Beliau ngatur gini. Ketika pertempuran itu diatur gini. Kan mereka jumlahnya 3.000. 3.000 nggak 200.000 Kang. 200.000 dihadapi. Diatur soft itu 2. Cuma memanjang. Jadi ketok akeh. Padahal enggak. Kemudian apa? Golongannya budak-budak, orang-orang yang masih tidak mampu itu disuruh di belakang. Sampai apa? Suruh berjalan tok, muter-muter tok. Ngetur-ngeturnya. Jadi golongannya budak, arek-arek cilik, sing tidak bisa perang sing ada di situ kebetulan di situ, disuruh muter-muter tok. Apa tujuannya? Supaya kelihatan debu banyak. Sehingga apa? Orang kafir itu kelihatan, wih itu pasukan itu teko. Padahal tidak ono, wong-wong getruk-getruk to. Cerdas ini Pak. Di situ 2.000. 3.000, 1.500, 1.500, sampai itu. Waduh belain. Jadi biasanya kita gini, orang Romawi itu, sing dibangga-banggakan saiki iku, gladiator ini, mereka itu ketakutan padahal dibarengi dengan pasukan 100.000 ditambah koloni-koloninya dia 100.000, 200.000 mereka ketakutan menghadapi orang Muslim. Gemeter. Tahu sampean? Dari pertempuran itu yang berjumlah 3.000 ngelawan 200.000, umat Islam yang terbunuh cuma 11 orang. Yang golongan kafir ribuan yang mati. Ngono, Pak. Paham enggak? Akhirnya apa? Sayyidina Khalid bin Walid mendapatkan kemenangan seperti itu, mendapatkan rampasan perang, pulang ke Madinah. Tidak dihabiskan semuanya, karena kalau dihabiskan semuanya pasti ditakutkan kalah nanti. Pulang. Nah, sebelum pulang perjalanan tinggal 5 hari, Sayyidina Khalid bin Walid itu mengutus utusan untuk beritahu Nabi. Disampaikanlah laporan dulu. Ini gini, yang meninggal ini semuanya diatur. Insya Allah 5 hari lagi nyampe di Madinah. Datang utusan sama Nabi. Ketika utusan datang sama Nabi, langsung Nabi ngomong. Nabi menyatakan, utusan dari Mu'tah. Iya ya Rasul, kamu yang cerita atau aku yang cerita? Katanya si utusannya ini katakan apa? Oh enggak, bal anta ya Rasul. Enggak kamu ya Rasul. Itu sama Rasulullah diceritakan detail mulai wafatnya Sayyidina Zaid bin Harithah, Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Abdullah bin Rawaha,
Kemudian yang megang Sayyidina Khalid bin Walid dibagi pasukan seperti ini. Kemudian semuanya diceritakan. Sampai katanya utusannya tadi itu tidak ada lagi yang bisa aku ceritakan untuk Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah waktu kejadian Mu'tah tadi itu tengah duduk bersama sahabat, ngatakan apa? Tengah-tengah bicara, Nabi katakan apa? Zaid bin Harithah sekarang terbunuh. Tidak lama Ja'far at-Tayyar terbunuh. Tidak lama Abdullah bin Rawaha terbunuh. Diceritakan gini. Sahabat cerita. Ini Rasulullah, bahasa kita orang, kok live streaming. Kelihatan gitu Rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alaihi. Ngerti nih ya? Apa yang terjadi? Ketika sampai di sana, itu sama orang-orang bukan disambut. Dikatakan apa? Bahwasanya kamu adalah golongan pengecut. Harusnya kamu tidak kembali lagi ke Madinah. Kamu habisi mereka semuanya harusnya. Kenapa kamu? Bayang Pak. Iki kita orang ya apa perang, duduk di iki disemoni. Yo perang mana yang kita orang. Kan gitu. Enggak, sahabat diem. Diem sahabat. Terutama Sayyidina Khalid bin Walid diem. Enggak enak posisi ini. Baru masuk Islam kok seperti itu gitu maksudnya gitu. Rasulullah berdiri. Ngatakan apa? Enggak. Mereka adalah orang-orang pilihan. Dan insya Allah akan ketemu lagi nanti pertempuran. Teman. Ini makna apa katanya ulama? Hati-hati. Nabi itu tidak ingin sahabatnya ada yang mencibir. Jangan coba-coba ngomentari sahabat ente. Jangan sampai kenapa kok gini. Jangan. Nabi dari itu. Nabi dari itu. Hah? Dan kenapa Nabi ini kok sampai mengirim untuk yang megang bendera ini orang-orang yang dicintai sama Rasulullah. Abdullah bin Rawaha itu dikatakan termasuk kelompok 12 tokoh kaum Ansor. Dan ketika pertempuran yang pertama kali diincar pati yang megang bendera. Kenapa kok justru yang megang bendera Zaid bin Harithah yang mulai kecil sama Rasulullah. Sayyidina Ja'far at-Tayyar misanannya dicintai sama Rasulullah. Abdullah bin Rawaha tokoh, kenapa kok yang lainnya? Ulama mengatakan ini makna bagaimana itu Rasulullah ingin mengamalkan firman Allah lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu sekalian tidak akan pernah katanya Allah mendapatkan kesempurnaan pahala sampai engkau menginfakkan apa-apa yang kau cintai. Rasulullah bukan cuma harta, orang yang dicintai maju perang. Padahal Rasulullah kalau doa sama Allah bisa, jangan sampai terbunuh ya Rasul, enggak. Jangan sampai terbunuh ya Allah, ini bisa, tapi enggak. Semoga diberi kefahaman insyaallah ya. Kita sahabat, amin ya rabbal alamin, wallahu a'lam bissawab.